Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang ada di Indonesia dan selamat pagi buat teman-teman yang ada juga di Amerika. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita kembali lagi belajar firman Tuhan hari ini ya. Dari buku Sejarah Penebusan seri yang kelima. Banyak yang mengatakan kepada saya, wah pelajaran ini baru tahu saya, katanya gitu. Saya baru mempelajarinya. Padahal udah cukup lama di Indonesia ya, udah puluhan tahun ya Bapak Ibu. Dan sangat bersyukur kita, Pendeta Yudi sebagai dosen kita malam hari ini yang mengajar juga di STT ya. Dia juga memberikan waktu kesempatan yang khusus buat kita untuk belajar bersama-sama di sini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ibu Christine. Dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas semua kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, atas berkat-Mu kesehatan dan juga waktu untuk kami mampu belajar pada malam hari ini tentang pengajaran-Mu sejarah penebusan. Bapa, bukakan hati pemikiran kami Tuhan Yesus agar kami mengerti apa yang dimaksud oleh hamba-Mu Bapak Yudi. Biar kami juga memahami bagaimana sejarah penebusan dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanannya dan keluarganya. Engkau urapi dan Kau tambah-tambahkan hikmat berkat-Mu kepada beliau. Demikian juga buat kami Tuhan Yesus. Biarlah semua pengajaran firman-Mu pada malam hari ini mampu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami yang dapat kami pakai untuk menjadi teladan bagi sesama. Tuhan, Engkau berkati juga semua perangkat yang kami gunakan agar pengajaran firman-Mu pada malam hari ini tidak terhalang. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Heni sebagai moderator pada malam hari ini. Kau berkati beliau dalam pelayanannya dan Kau berkati kehidupannya Tuhan Yesus. Biar menjadi berkat bagi semua orang dan seluruh operator yang bekerja pada malam hari ini Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memulai pengajaran firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Christine. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat dulu profil dari Bapak Pendeta Yudi. Dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary Florida US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Perry Theological Seminary Florida US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1 nomor 2 Puri Cinere Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, demikianlah profil dari Bapak dosen kita malam hari ini. Bapak Ibu, orang yang mencintai Tuhan
Dia akan mau belajar tentang sejarah yang Tuhan lukiskan dari rentetan perjanjian lama sampai perjanjian baru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tekun, tetap tinggal diam, belajar. Karena pelajaran yang akan dipelajari malam hari ini, tidak Anda ketemukan di gereja Anda. Ini adalah pelajaran khusus yang diakui oleh dunia. Bahkan pertama di dunia, buku ini bisa dituliskan sehingga banyak sekali yang menghargai. Bagi mereka, teman-teman, para pendeta, anak-anak Tuhan, yang cinta mempelajari firman Tuhan, mereka akan mengatakan, wow, luar biasa pelajaran hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita sudah mengetahui pembuangan di Babel. Nah, apa penyebabnya? Ada penyebabnya. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan dari dosen kita malam hari ini. Mari kita mempersilakan Pak Pendeta Yudi, dipersilakan. Terima kasih Ibu Heni. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, senang kita ketemu lagi setelah kita break 1 minggu ya, dalam menyambut hari Paskah, hari kebangkitan. Dan sekarang ini kita akan melanjutkan kelas sejarah perebusan kita. Kita telah masuk ke dalam pertemuan yang keempat ya, benar. Ya. Jadi dengan tema penawanan ke Babel, kita akan membicarakan bagaimana apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk orang Israel dalam menjalankan peristiwa pembuangan ke Babel ini. Baik. Sebentar. Iya. Jadi penawanan ke Babel. Matius 1 ayat 11 dikatakan Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Pembuangan ke Babel atau penawanan ke Babel. Bapak Ibu, penawanan, kalau kita lihat mengenai penawanan, maka penawanan artinya orang-orang diambil sebagai tawanan atau dibawa ke pembuangan, tempat pembuangan. Dan orang Israel di dalam sejarah, mereka itu dibuang ke Babel dalam 3 tahap atau 3 kali. Yang pertama, itu adalah pembuangan pertama yang terjadi tahun 605 sebelum Masehi. Ini kapan terjadi? Ini terjadi pada tahun ketiga Yoyakim. Tahun ketiga pemerintahan Raja Yoyakim. Jadi kita telah pernah belajar mengenai anak-anak Yosia. Siapa saja yang mau menjadi raja, kemudian apa yang terjadi di zaman mereka. Nah, pembuangan pertama itu terjadi tahun 605 sebelum Masehi. Ini tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Dan pembuangan kedua itu terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi. Ini terjadi pada bulan ketiga hari ke-10 dalam tanggal itu. Yoyakin atau Yekonya ini orang yang sama. Dia hanya memerintah sekitar 3 bulan gitu ya. Jadi bulan ketiga dia memerintah. Pada hari yang ke-10 itu terjadi pembuangan kedua. Ini adalah 8 tahun setelah pembuangan pertama. 8 tahun setelah pembuangan pertama. Dan pembuangan ketiga itu terjadi tahun 586 sebelum Masehi. Ini tahun ke-11 Zedekia. Ini terjadi 11 tahun. Ya, 11 tahun setelah 11 tahun setelah pembuangan kedua. Ya, kalau kita lihat mengenai hal ini, kita bisa memperhatikan bahwa pada akhirnya orang Israel itu hancur total. Hancur total. Ini merupakan hukuman yang sangat-sangat buruk yang terjadi kepada suatu bangsa. Ya, mari kita memperhatikan mengenai hal ini. Kenapa? Karena pembuangan ke Babel itu
berkaitan juga tentang pemulangan dari Babel. Jadi ada 3 kali pembuangan ke Babel dan ada 3 gelombang ketika mereka itu kembali ke Yerusalem. Ya, ada 3 kali. Dan bagi orang Israel, 2 peristiwa besar yang mereka ingat sepanjang masa itu adalah apa? Yang pertama adalah Exodus, yang kedua adalah pembuangan ke Babel. Nah, ini menjadi suatu cerita yang diwariskan secara turun-menurun, dan ini membekas bagi bangsa Yahudi bahkan sampai hari ini. Mari kita melihat sejarah penawanan ini satu persatu. Penawanan yang pertama, kalau kita lihat kapan itu terjadi pada tahun 605. Ini terjadi di zaman Raja Yoyakim. Daniel 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Jadi kalau kita lihat, ini terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Yoyakim, untuk informasi bagi kita, Yoyakim memerintah selama 11 tahun. Selama 11 tahun. Ya, jadi terjadi penawanan itu pada tahun yang ketiga. Ya, tahun yang ketiga. Dan pertanyaan berikutnya, siapa saja yang dibawa dalam penawanan pertama? Itu adalah Daniel. Daniel merupakan tokoh yang dibawa, jadi ada banyak orang, dan tokoh yang dikenal ditawan di dalam penawanan pertama itu adalah Daniel. Daniel 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Jadi dia di Daniel, kalau kita lihat, mencatat secara akurat mengenai tahunnya, tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Kemudian mari kita lihat ayat yang kedua. Di situ dikatakan Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa sebentar. Ayat yang kedua saya baca lagi. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Kesemuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat yang ketiga, lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari keturunan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi kalau kita lihat di sini, ada keturunan raja dan kaum dan bangsawan, gitu ya. Itu di ayat yang ketiga, ada keturunan raja dan kaum bangsawan. Kemudian ayat yang keempat dilanjutkan, siapa mereka? Siapa yang dikumpulkan dari kaum bangsawan dari keturunan raja? Itu adalah orang-orang muda. Orang-orang muda. Jadi Daniel, dia merupakan keturunan raja, dia kaum bangsawan. Dan jadi kalau kita lihat, selain Daniel, banyak orang-orang dibawa ke Babel, dan sebagian perkakas bait suci juga. Kalau kita lihat kenapa kehancuran ini terjadi, ini adalah hasil dari Raja Yoyakim lebih bersandar kepada Mesir daripada Allah. Ya, Yesaya 31 ayat 3. Yesaya 31 ayat yang ketiga. Baik, itu penawanan pertama. Kemudian mari kita lihat mengenai penawanan yang kedua. Ya, penawanan yang kedua. Mengenai kitab Daniel, ada nubuat-nubuat yang
Daniel sampaikan dan bagaimana itu terjadi di dalam sejarah. Semuanya dijelaskan dalam buku yang kelima ini. Tetapi kita tidak akan masuk ke situ. Ya, kita tidak akan masuk ke situ kecuali kita belajar kitab Daniel. Kalau di teologia termasuk itu saya mengajar tentang kitab Daniel, nabi-nabi besar, salah satunya adalah Daniel, itu berdasarkan buku seri kelima, seri sejarah penulisan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Baik, penawaran yang kedua, kapan ini terjadi? Ini terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi. 8 tahun setelah penawaran pertama. Ini dalam pemerintahan Raja Yoyakin atau Yekonya. Yoyakin atau Yekonya ini adalah anak dari Yoyakim. Nah, ini yang peristiwa penawaran pertama terjadi di zaman papanya dia. Gitu ya. Baik. Kalau kita lihat Yoyakim ini dia memerintah selama 3 bulan 10 hari, jadi nggak sampai 1 tahun. Beberapa waktu yang lalu Ibu Heni pernah WA saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Salah satunya mengenai Yoyakin ini. Kok ada di dalam Alkitab ditulisnya 3 bulan, terus ada yang ditulisnya 3 bulan 10 hari. Yang mana yang benar? Nah ini, gitu ya. Saya pikir ada beberapa pertanyaan yang dijawab itu, yang ditanyakan kepada saya, mungkin ada nanti saya persiapkan jawabannya. Kalau saya hanya akan berikan saja jawabannya kepada Ibu Heni. Nanti jika ada waktu mungkin kita bisa membahasnya secara terbuka, gitu ya, tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi kita balik lagi, jadi Yoyakin menjadi raja di tahun 597 sebelum Masehi pada bulan yang ke-8. Dan pasukan Babel mengepung Yerusalem, mengambil alih, itu terjadi pada bulan yang ke-12, di hari yang kedua. Ini di dalam tahun yang sama. Ini terjadi, gitu ya. Kalau kita lihat ayatnya, di 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai yang ke-12 dicatat seperti apa? 2 Raja-Raja 24 ayat 8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Jadi sama seperti Yoyakim, anaknya juga jahatnya sama. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, dan kota itu dikepung. Ayat yang ke-11, juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Nah, jadi ya, kalau kita lihat perbandingan yang lain, di 2 Tawarik 36. Jadi jangan salah paham mengenai 2 raja-raja ini. 2 Raja-Raja 24 ayatnya yang ke-12 ya, yang ke-12 di sini dibilang lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ini tahun ke-8 dari Raja Babel ya, bukan Raja Yoyakin. Jangan salah paham di sini. Jadi yang tahun yang ke-8 pemerintahan ini punya siapa? Punya Raja Babel. Karena Yoyakin dia baru memerintah 3 bulan dia langsung ditangkap, dibuang ke Babel. Ya. Perbandingan yang lain, 2 Tawarik 36 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini, Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan, dan Zedekia, saudara
ayah Yoyakin. Jadi ini Zedekia adik dari Yoyakim, ya, kita sudah belajar tentang dia. Dan Zedekia, saudara ayah Yoyakim, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Nah, kemudian siapa yang dibawa di sana? Tokoh yang kita kenal selain dari Yoyakim dan ibunya, kemudian pegawai-pegawai istana, siapa juga yang dibawa itu adalah Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel, kita ingat Nabi Yehezkiel ya. Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca ini. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima, sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi kita bisa lihat dikatakan ketika kita baca Yehezkiel pasal 1, dikatakan bahwa ini peristiwa Yehezkiel pasal 1, ketika Nabi Yehezkiel itu mendapatkan penglihatan dari Allah, itu adalah tahun ke-5 setelah Raja Yoyakin dibuang. Nah ini, jadi dia juga dia mendapatkan penglihatan ini ketika dia di negeri orang Kasdim, gitu ya, di Babel. Nah, dia mendapatkan penglihatan ini. Ini Yehezkiel. Dan Yehezkiel ada di sana. Sudah berapa lama? Sudah 5 tahun katanya. 5 tahun setelah Yoyakin dibuang. Dan yang lainnya kalau kita lihat yang ditawan itu 10.000 orang, panglima dan pahlawan-pahlawan semuanya dibawa. 2 Raja-Raja 24 ayatnya yang ke-14. Ya. Nah, yang menggantikan dia adalah Zedekia. Jadi kita semoga tetap bertahan karena kita sedang melihat sejarah Alkitab. Sejarah umat Tuhan, gitu ya. Kayaknya kalau kita membahas bagaimana kesaksian seseorang, dia itu menderita krisis, setelah itu bagaimana dia bisa keluar dari krisis, dia menyadari hal-hal yang dia sadari, itu menjadi suatu kesaksian, suatu cerita yang luar biasa, sangat disukai oleh orang, sampai dibikin lagu. Tetapi tragisnya, orang-orang lebih suka kesaksian itu daripada kesaksian Alkitab. Ini fakta ya. Saya tidak bicara tentang apa yang tidak terjadi, tetapi inilah fakta. Ini sebagai suatu nasihat yang baik bagi kita dari Alkitab, bahwa kita perlu untuk memperhatikan firman Tuhan, karena sejarah ini merupakan firman Tuhan, bukan catatan sejarah belaka yang terjadi di masa lalu dan kita bisa tinggalkan. Nah, ya ini kalau anak-anak mahasiswa biasanya mereka lihatnya, ya karena Bapak dosen sejarah ya sudahlah gitu ya. Tetapi ini merupakan suatu hal yang baik bagi kita untuk mengetahui kenapa kita perlu tahu sejarah itu. Karena sejarah dunia itu tidak ada yang baru. Semua tetap sama. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini, kata pengkhotbah. Semuanya sama. Sejarah terus-menerus berulang. Ya, terus-menerus berulang. Jadi nanti kita akan lihat apa hubungannya dengan kita. Ya, penawaran yang ketiga, kalau kita lihat terjadinya kapan? Ini terjadi tahun 586 sebelum Masehi. 586 sebelum Masehi. Nah, kalau kita baca di 2 Raja-Raja 25 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, di situ dikatakan pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, di sini adalah Zedekia, gitu ya, Zedekia. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Kedua,
Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Jadi kita bisa melihat bagaimana ini terjadi pada tahun ke-11, pada akhirnya pada tahun ke-11 Raja Zedekia memerintah, pasukan Babel bisa menembus gitu ya, bisa menawan, bisa menaklukkan Yerusalem. Kalau kita lihat ayat yang ke-8, 2 Raja-Raja 25 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, dalam bulan yang kelima pada tanggal 17 bulan itu, pada tanggal 7, maaf, sekali lagi, dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah pembuangan yang ketiga. Dan bait suci Salomo yang begitu megahnya, itu dihancurkan. Ya, itu dihancurkan, semua istana raja dihancurkan, diratakan, bahkan rumah-rumah dan tembok-tembok Yerusalem semua dihancurkan. Kenapa tembok-tembok itu dihancurkan? Karena beredar rumor, katanya. Beredar rumor di zaman itu. Flavius Josephus mencatat sejarah ini bahwa orang Babel, tentara Babel itu mengira, ada rumor, dan mereka mengira bahwa di tembok, di antara tembok-tembok itu ada emas. Ini ada emas. Akhirnya mereka hancurkan semuanya, gitu ya. Mereka hancurkan semuanya. Jadi kalau kita lihat Yeremia 39 ayat 6, apa yang terjadi kepada Zedekia dan keluarganya? Sangat-sangat mengenaskan. Yeremia 39 ayat 6, Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Jadi ini sangat-sangat parah kalau kita lihat. Sangat-sangat parah. Siapa Zedekia, keluarganya, dan juga pembesar-pembesar Yehuda? Mereka adalah keturunan Daud. Mereka yang sebenarnya dijanjikan oleh Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memadamkan keturunan Daud, tidak akan memusnahkan. Tetapi tongkat pemerintahan itu akan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi Tuhan hukum mereka dengan sangat dahsyat, sangat dahsyat. Kenapa? Karena ketika suatu bangsa melawan Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, pada akhirnya mereka akan jatuh dengan sangat-sangat tragis. Sangat-sangat tragis. Ya, jadi betapa berharganya iman. Betapa berharganya iman. Tanpa iman, tidak mungkin orang bisa ketemu dengan Tuhan. Tanpa iman, tidak ada orang yang akan bisa menerima keselamatan. Tanpa iman, ya hanya akan ada hukuman. Maka ketika kita percaya, ketika kita taat firman dengan baik, percaya dengan tepat, kita akan dihindarkan dari tragedi yang
sedemikian rupa kita akan ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, ini merupakan janji Tuhan bagi orang yang percaya. Dan kesimpulannya, apa alasan atau apa penyebab sampai-sampai orang Israel itu ditawan ke Babel dan mereka menderita luar biasa seperti itu? Suami dan istri, orang tua dan anak-anak terpencar semuanya. Terpencar. Ada yang di kota yang satu, ada yang di kota yang lain. Yatim piatu. Adiknya ada di kota ini, kakaknya ada di sebelah mana. Hal tersebut terjadi. Ya. Nah, apa yang menjadi dasar penyebab penawaran ke Babel ini? Yeremia 2 ayat 13 mencatat dua kejahatan mendasar. Yeremia 2 ayat 13, sebab dua kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Kolam mereka sendiri. Jadi kalau kita lihat, kejahatan yang pertama yang mereka lakukan adalah meninggalkan Allah, sumber air yang hidup. Yang kedua, mereka menggali kolam bagi mereka sendiri. Kolam bagi mereka sendiri. Dan kolam mereka itu adalah kolam yang bocor. Jadi mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan Allah, dan mereka mencari, bersandar kepada diri sendiri, bersandar kepada pikiran mereka sendiri. Dan kalau kita lihat, kejahatan-kejahatan ini menunjuk kepada dosa penyembahan berhala. Dosa penyembahan berhala, dosa perzinahan. Kalau kita mengutip Yeremia 3 ayat 1, Yeremia 3 ayat 1, di situ dikatakan ada dosa perzinahan. Yeremia 3 ayat 1 dan ayat yang ke-6 itu ada dosa perzinahan. Karena mereka sujud menyembah kepada dewa kafir. Pada akhirnya Allah mengeluarkan surat cerai. Ayat yang ke-8 katakan seperti itu. Yeremia 3 ayat yang ke-8. Maka Israel itu mereka disebut sebagai perempuan sundal yang diceraikan karena meninggalkan Allah yang adalah suami sejati mereka. Jadi masalah terbesar dari orang Israel itu apa? Masalah terbesar dari umat Tuhan itu adalah apa? Meskipun mereka berbuat kejahatan, dosa dan kejahatan yang sangat-sangat besar, hati mereka itu sudah beku. Sudah beku. Enggak ada rasa malu lagi. Enggak ada rasa malu tentang dosa dan kejahatan mereka. Yeremia 6 ayat 15. Jadi kalau kita lihat dosa mereka itu sudah seperti apa ya? Dosa mereka itu sudah terukir sangat-sangat dalam, sampai mau dibikin bagaimanapun tetap ada. Itu mereka. Yeremia 17 ayat 1. Maka kalau kita lihat orang Israel yang mengabaikan, meremehkan firman, sampai meledek atau mencemooh firman Allah, mereka ya, hasilnya itu seperti apa? Hasil mereka itu seperti apa? Kalau kita lihat hasilnya adalah sebentar. Oke. Jadi hasilnya, kalau kita lihat, mereka tidak dapat berbalik dari dosa penyembahan berhala dan dosa pelanggaran hari Sabat dan tahun Sabat. Mereka meninggalkan Allah, sumber air yang hidup. Pada akhirnya mereka tidak dapat berbalik. Jadi, anak-anak Allah, orang yang percaya,
umat Tuhan jika meninggalkan Allah, jatuh, meremehkan, mencemooh, mengabaikan firman Allah, pada akhirnya mereka tidak akan bisa berbalik. Dari apa? Dari dosa penyembahan berhala dan dosa pelanggaran hari Sabat dan tahun Sabat. Ini yang terjadi. Dan kalau kita lihat, dosa penyembahan berhala, mengenai hal ini, umat Israel, mereka sujud menyembah dan melayani patung tuangan. Yeremia 10 ayat 14, pasal 51 ayat 17, dan Yesaya 2 ayat 8. Jadi, mereka mengejar Allah lain. Jadi mereka sangat aktif kepada dosa dibandingkan aktif kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Mereka hanyut. Dan kalau kita lihat jumlah berhala yang mereka sembah itu sebanding dengan jumlah kota yang mereka tinggali. Artinya apa? Setiap kota itu ada berhalanya. Jadi berhala itu sudah menjadi fokus utama dari umat Tuhan. Padahal mereka umat Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang menjadi fokus utama. Tuhan ingin sadarkan mereka. Tuhan ingin mereka berbalik dan bertobat. Apa yang dilakukan? Tuhan secara terus-menerus dari pagi-pagi Tuhan kirim supaya apa? Nabi-nabi itu bisa menyadarkan mereka. Tetapi seluruh rakyat yang mendengar firman itu, mereka abaikan. Mereka tidak menerimanya. Ketika Yesus datang, terjadi juga. Yesus menyampaikan firman, sampaikan sampai serak itu lehernya. Tetapi apa? Tidak ada yang mendengar. Ya, seperti itu. Jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah yang menyampaikan firman itu dicap sebagai nabi palsu, dan nabi palsu itu dianggap benar. Jadi hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman yang murni dari Tuhan itu ditolak. Tetapi orang-orang hamba-hamba Tuhan yang klaim mereka hamba Tuhan dan menyampaikan hal-hal yang menyukakan telinga mereka dan hati mereka, justru itu yang mereka suka. Wah, mereka sangat suka kepada itu. Itu luar biasa. Ya. Apa bedanya dengan hari sekarang? Zaman sekarang. Sama. Jika kita umat Tuhan tidak berjaga-jaga, maka kita akan lebih banyak tertarik kepada ajaran-ajaran yang menggelitik telinga. Ya, ditulis di Timotius. Rasul Paulus menegaskan, hati-hati. Karena ada pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, yang hanya menggelitik telinga. Itu orang-orang sangat suka. Mereka akan mencari itu. Ya, mencari itu. Jadi, dosa penyembahan berhala. Ada yang detail juga dibahas tentang ada peringatan-peringatan yang Allah berikan, tetapi kita kurang waktu untuk membahas hal tersebut, jadi saya tidak membahasnya. Yang berikutnya, dosa tidak menjaga hari Sabat dan tahun Sabat. Dosa ketidaktaatan menjaga hari Sabat. Ya, Sabat itu standar ketaatan atau tidak taat seseorang. Kalau hari ini, jika itu diterapkan, konteks zaman sekarang adalah orang yang beribadah dan tidak beribadah itu beda. Dibedakan langsung. Jadi, kenapa? Karena menjaga hari Sabat itu ada berkat. Tidak menjaga hari Sabat, ada kutuk. Sabat itu tanda yang kekal. Kenapa? Sabat adalah tanda yang kekal untuk umat Tuhan sadar bahwa Tuhan menguduskan umatnya. Zaman sekarang, kalau kita lihat, banyak orang yang sudah meremehkan hari Tuhan. Meremehkan hari Tuhan. Nggak perlu lagi datang ke gereja. Ya. Seperti itu. Ya. Maka, pada akhirnya, orang-orang itu menentukan sendiri bagaimana mereka beribadah. Hari apa yang mereka beribadah. Itu mereka tentukan sendiri. Tidak sesuai lagi dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Jadi mereka mereka tidak menyadari lagi bahwa fungsi atau tujuan dari Sabat itu adalah supaya mereka dikuduskan. Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi karena tidak menjaga, ingin menjaga sesuka hati, pada akhirnya mereka tidak menjadi orang yang kudus. Kenapa? Karena hanya ingin memenuhi pikiran sendiri. Makanya beribadah di dalam roh dan kebenaran beda menurut pandangan manusia dan pandangan Tuhan. Sangat-sangat berbeda. Apakah itu menyembah di dalam roh? Apakah itu menyembah di dalam kebenaran? Nah, ini yang harus dipahami dengan benar dan tepat oleh orang yang percaya. Jika tidak, pada akhirnya akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran sesuai pikiran sendiri dan sekularisme. Ini sekularisme. Sesuai dengan apa yang dimau. Ya, seperti itu. Jadi Sabat itu sangat-sangat penting, tetapi karena mereka menajiskan hari-hari Sabat, pada akhirnya mereka dihancurkan. Yehezkiel 22 ayat yang ke-8 dikatakan hari-hari Sabatku kau najiskan. Ayat 26 dikatakan mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Nah, ini yang terjadi. Kemudian ketidaktaatan menjaga tahun Sabat. Tahun Sabat ini menunjuk kepada tahun ke-7. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai tahun ke-7. Jadi, jika hari Sabat, hari ke-7, manusia beristirahat. Pada tahun Sabat, tahun ke-7, apa yang istirahat? Tanah beristirahat. Ya. Harus ada Sabat. Harus ada Sabat pada tahun yang ke-7. Tanah, Sabat bagi tanah. Jadi 6 tahun boleh itu menabur. Tetapi pada tahun yang ke-7 harus dibiarkan. Tetapi mereka tidak mau. Mereka kepentingkan hanya apa? Uang dan uang dan uang dan uang dan uang. Hanya duniawi semua. Ya. Dan aturan yang berikutnya itu pada tahun Sabat budak-budak Ibrani itu harus dibebaskan. Ini adalah ketentuan hukum Taurat. Bukan dibebaskan begitu aja, tetapi harus berikan kepada mereka sesuai dengan berkat yang telah diterima oleh majikan. Jadi bukan cuma ya sudah ya udah bebas, oke, hilang kewajiban. Enggak, tetapi harus berikan berkat yang sesuai kepada mereka, ya, sesuai dengan apa yang sudah diterima oleh majikannya. Makanya Ulangan 15 ayat 8 dikatakan, Ulangan 15 ayat 8, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Jadi ini adalah janji Tuhan. Tuhan sudah janji, Tuhan akan memberkati mereka. Tetapi mereka tidak percaya. Sehingga mereka tetap menindas budak-budak mereka dan tidak membebaskan mereka pada tahun Sabat. Hal ini terjadi. Maka kesimpulannya pada akhirnya orang Israel itu, mereka umat Tuhan dihukum di Babel. Berapa lama? 70 tahun. Ya, 70 tahun. Ya, nanti kita akan lihat apakah 70 tahun itu digenapi. 70 tahun ini dihitung dari mana? Nah, kita akan lihat di dalam pertemuan selanjutnya, gitu ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah meskipun orang Israel 70 tahun di Babel, Tuhan janji bahwa Tuhan ada beserta dengan mereka. Jadi hari ini, meskipun keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, meskipun seperti kita menjalankan kehidupan yang kayak dihukum oleh Tuhan gitu ya, ingat bahwa ketika kita bertobat, ketika kita berbalik, ketika kita sadar kepada kehendak Tuhan, pada akhirnya Dia akan menyertai kita sampai semua badai itu berlalu. Dan Tuhan akan mencurahkan kasih karunia yang besar. Yeremia 51
ayat 50. Yeremia 51 ayat 50. Itu menjadi ayat yang sangat menghiburkan bagi orang-orang yang di tahun kebablasan. Ya. Kita akan lanjut nanti dengan pertemuan selanjutnya dengan pemulangan, 3 gelombang pemulangan dari Babel. Kayak saya berharap kita semua terus melihat bahwa peristiwa sejarah Israel itu bukan sejarah mereka saja, tetapi ini adalah sejarah umat Tuhan, dan sejarah pun berulang. Ini pun mengajarkan kita hari ini betapa pentingnya kita untuk menaati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Iya, baik. Terima kasih banget Bapak Pendeta Yudi. Penjelasannya cukup jelas ya. Sebelum dibuka ruang diskusi, saya akan mempersilakan kepada Ibu Ling untuk mengumumkan pengumuman kepada kita. Dipersilakan. Iya, baik Ibu Heni, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, dimulai dengan besok, di hari Sabtu, tanggal 6 April 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan temanya adalah gereja yang rusak. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Deborah Anggreni Sutanto. Dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir di Sema Adonai ya Bapak Ibu. Dan temanya adalah kali ini semua pas. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Dr. Ferry Hermawan Minoto dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya, ini adalah program baru dari Sema Adonai ya Bapak Ibu. Namanya program For Women. Dan ini diadakan setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, program For Women ini diperuntukkan bagi para perempuan yang sudah menikah ataupun yang masih lajang untuk mendalami firman Tuhan yang terkait secara khusus tentang dunia perempuan. Perempuan yang bijak, yang pulih, yang berfungsi maksimal, yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi komunitas, dan bagi bangsa dimanapun Tuhan tempatkan kita. Itulah yang Tuhan inginkan untuk semua perempuan yang ada di hatinya. Jadi ini bagus sekali ya Bapak Ibu, terutama untuk kaum perempuan, untuk mengikuti program ini, sehingga menjadi wanita yang seperti Tuhan kehendaki. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Susan Grace H. Sumilat SMG, yang merupakan juga founder dari Jenius Cara Alkitab. Dan ini adalah acaranya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan tema 8 tangisan Yusuf menjadi wanita yang pulih. Dan menjadi narasumbernya adalah Ibu Susan Grace Hadasa Sumilat SMG dan moderatornya adalah Ibu Heni. Tapi Bapak Ibu sekalian, acara ini bukan hanya untuk para wanita ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak, kaum laki-laki juga boleh mengikuti acara ini dan sama-sama belajar dengan kita di kelas Sema Adonai ya Bapak Ibu. Baik, seterusnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi untuk renungan pagi Sema Adonai, terus kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, Bapak Ibu hanya dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-share di channel-channel yang lain. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai yang di-live-kan lewat Cahaya Firman, yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan sekaligus Bapak Ibu juga sudah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk Ibu Aling.
Ya, Bapak Ibu yang terkasih, yuk kita berdiskusi apa yang Bapak Ibu telah pelajari tadi. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin mau ditanyakan juga apa yang kira-kira apa pemahaman Anda, boleh disampaikan. Tadi Bapak Pendeta Yudi sudah menyampaikan bahwa ada pertanyaan yang disampaikan kepada beliau melalui teks WA. Nanti akan dicarikan waktu khusus kita mungkin di akhir dari sesi ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, dan juga apa namanya supaya teman-teman semua juga bisa mengetahui karena dengan ada pertanyaan dan ada jawaban, oh iya jadi menambah pengetahuan kita. Nah sekarang udah ada Ibu Aling, dipersilakan untuk bertanya. Iya, baik, terima Dan kasih Ibu Heni. Shalom, selamat malam Pak Yudi. Shalom, Ibu. Iya, Pak, mengenai hari Sabat, saya mau bertanya. Hari Sabat itu kan adalah seperti yang dimaksud itu kan setiap minggu itu kita beribadah ya Pak, ke gereja, ya kan? Nah, yang saya mau tanyakan, saya pernah mendapat pengajaran seperti ini Pak Yudi, bahwa sebenarnya eh, perkumpulan orang-orang beriman mula-mula itu adalah seperti di kisah para rasul, Pak Yudi. Jadi berkumpul orang-orang percaya, bersekutu, berdoa, memuji Tuhan itu dalam kelompok gitu. Nah, jadi sebenarnya itulah apa namanya gereja yang benarnya itu seperti itu, Pak Yudi. Nah, ini bagaimana Pak? Menurut Pak Yudi, kalau sekarang kan orang-orang ke gereja itu kan hari Minggu ya, Pak Yudi ke gereja, ke gedung. Nah, ini yang benar bagaimana Pak? Apakah benar ajaran itu bahwa perkumpulan orang-orang seiman yang apa dalam kelompok-kelompok gitu Pak, bukan ke gereja itu apakah benar itu seperti itu Pak ya? Terima kasih Pak Yudi. Tuhan berkati. Jadi yang ditanyakan oleh Ibu Aling adalah tentang bentuk perkumpulannya atau harinya. Jadi harinya itu kan hari Minggu itu kan harusnya beribadah ke gereja di zaman sekarang. Tapi saya pernah mendapat pengajaran bahwa tidak ke gereja tapi dalam dalam kelompok gitu loh Baik. Pak, mengadakan ibadah gitu dalam kelompok. Itu sama aja seperti kisah di Alkitab tuh pada kitab para rasul itu loh Pak, yang jemaat Ya, mula-mula. Nah itu benernya gimana baik. Pak Yudi? Heeh. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, kemudian sejarah gereja, bagaimana terbentuknya gereja. Gereja itu dimulai memang dengan kelompok-kelompok, tetapi itu sebenarnya enggak dimulai dengan kelompok-kelompok. Ketika Roh Kudus itu turun, yang kumpul itu bukan cuma kelompok kecil. Banyak orang kan? Iya Pak. Banyak orang itu. Lebih dari 100 kan yang kumpul. Heeh. Nah, Iya, jadi saya pernah baca. kita bisa melihat bahwa hanya melihat beberapa bagian di dalam Alkitab nggak bisa langsung memberikan kesimpulan bahwa oh ya yang apa namanya yang benar itu harusnya seperti ini gitu. Tetapi kalau kita lihat orang-orang yang berkumpul itu memang menyesuaikan. Kenapa di zaman itu mereka dengan kelompok-kelompok kecil? Zaman dulu, khususnya di zaman kisah para rasul, kita perlu tahu kondisi di zaman itu. Kondisi zaman itu adalah begini, rasul-rasul itu lagi dicari-cari, lagi dikejar-kejar mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, lagi mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kemudian lebih lagi mereka itu dilaporkan kepada Kaisar Roma sebagai orang-orang yang mengancam negara Roma. Jadi baik itu orang Yahudi, baik itu Kaisar Roma,
Hmm. Mereka itu mengejar-mengejar orang orang Kristen di zaman itu. Makanya Hmm. ketika orang-orang ketika pengikut-pengikut Kristus itu mereka ada di suatu kota, ketika mereka bertemu dengan orang Yahudi, kumpulan orang Yahudi, mereka itu bisa dilaporkan. Gitu. Nah, jadi bagaimana uh, mereka itu berkelompok-kelompok itu seperti kelompok-kelompok kecil, ya, kelompok-kelompok kecil itu karena keadaan, gitu, karena keadaan. Tetapi ketika mereka itu di suatu suasana atau di suatu tempat yang suasana itu tidak begitu mengancam, maka keteraturan di dalam gereja itu mulai diterapkan dalam struktur organisasi. Gitu. Makanya kalau kita baca surat-surat Paulus, dia udah bilang tentang, oh jadi penilik jemaat gimana, jadi penatua harus seperti apa, diaken seperti apa, ya. Jadi sudah teratur. Dan sudah ada mulai perkumpulan-perkumpulan besar. Nah, sehingga dimulai dari situ, kalau kita lihat puncaknya di mana sih? Puncaknya kapan? Kemudian mulai bisa, gitu ya, mulai bisa. Itu ketika Raja Roma itu dia convert atau dia itu menerima Yesus Kristus. Ketika diterima Yesus Kristus, dia langsung menerapkan Kristen sebagai agama negara. Nah, di sini. Pada akhirnya mulailah itu sampai ke seluruh wilayah kekuasaan. Inilah sejarah gereja. Bapak-bapak gereja. Jadi ada transisi dari rasul-rasul ke murid-muridnya. Nah ini, murid-muridnya sampai pada akhirnya ini mulai mereka menjadi bapak-bapak gereja. Ini kita belum berbicara tentang reformator, belum. Ini bahkan gereja Katolik belum ada. Belum ada. Ya, belum ada gereja Katolik. Ya, gereja cuma satu aja di zaman dulu. Ya, cuma pengikut Kristus saja. Nah, di zaman sekitar tahun 100 Masehi gitu ya, mulai berkembang dan mulai teratur dan menjadi suatu bentuk gereja formal, gitu, gereja formal. Maka jika ada pendapat yang seperti itu, mungkin itu pendapat pribadi, hanya memahami ayat tersebut, sudah ayat itu aja, nggak lihat yang lain lagi, gitu. Tetapi ketika kita memahami Alkitab, nggak boleh hanya memahami ini, kita harus melihat secara keseluruhan, harus ada perbandingan, harus melihat sejarah gereja. Nah, Betul, Pak. Iya. ya, makanya sekarang gereja-gereja pun saya tahu ada juga sebagian besar gereja itu bukan hanya di satu gedung kita beribadah setiap hari Minggu atau hari khusus yang ditentukan, tetapi ada juga kelompok-kelompok kecil, cell group atau apa, kelompok-kelompok itu, gitu ya, itu kan ada. Nah, jadi semua itu bisa diterapkan sesuai dengan tujuan dari gereja itu. Seperti itu, Ibu. Iya, berarti pemahaman saya mendapat pengajaran ini, pemahaman jadi tidak perlu ke gereja gitu, berkumpul dengan orang-orang seiman dan mengadakan ibadah itu juga tidak apa-apa. Makanya saya bingung juga kok kenapa bisa pengajarannya seperti itu, kecuali ya Pak, misalnya itu adanya di daerah pedalaman yang memang belum ada gereja ya, benar nggak Pak Yudi? Kalau belum ada gereja ya bagaimana mau beribadah ke gereja, seperti itu kan? Jadi ya kelompok-kelompok kecil. Tapi kalau sudah berada di tempat yang memang bukan tempat yang kayak di pedalaman atau yang belum bisa ada bangunan gereja, ya memang kita harus beribadah itu ke gereja ya, benar ya, Pak Yudi, seperti itu ya. Jadi bukannya saya melihatnya dulu memang pernah booming namanya home church, okay? Home church itu di Amerika itu sangat-sangat besar.
dan itu pernah dibawa masuk ke Indonesia. Dan saya pernah kenal beberapa pendeta yang menjalankan itu. Tetapi ada pendeta-pendeta ini, ada satu pendeta saya masih kenal sampai hari ini, saya masih kontak dia. Pendeta ini pun bilang bahwa meskipun itu adalah home church, dia tetap membawa jemaat-jemaat itu dan memperkenalkan mereka kepada komunitas gereja terdekat. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena orang Kristen di Indonesia itu masih terikat dengan apa ya, suatu jalur untuk suatu urusan negara, itu masih ada hubungannya dengan gereja, gitu. Untuk negara dan gereja hal itu seperti ini. Misalnya baptis, gitu kan? Harus ada surat baptis kan? Nah, siapa yang tanda tangan? Siapa yang keluarkan? Pendeta ini di gereja mana? Oh, gereja rumah saya. Apakah ini diterima? Catatan sipil pasti akan tolak itu. Pasti akan tolak, gitu ya. Jadi gereja ada itu bukan hanya menjalankan fungsi kerohanian, tetapi juga menjadi sarana untuk kebutuhan dari jemaat untuk bernegara, gitu. Untuk kepentingan itu, sehingga akan sangat bijaksana ketika itu ada menjadi anggota jemaat, terserah mau gereja mana. Gitu. Terserah mau gereja mana, karena saya pikir kita sudah hidup di zaman yang modern, dan kita tidak bisa hanya di kita aja gitu. Oh, nggak usah yang lain gitu, sendiri aja. Nggak bisa seperti nggak bisa. Kita udah harus terbuka saat ini, dan kita pada akhirnya dengan keterbukaan itu kita bisa menilai segala sesuatunya dengan tepat, iya kan? Kalau cuma misalnya saya bilang, oh saya yang paling benar, bagaimana? Nggak tahu, iya kan? Nggak akan bisa. Kita harus ada komparasinya, gitu. Pada akhirnya semua orang bilang, oh ya, ini pengajaran saya paling benar. Oh, bagaimana? Iya kan? Jadi dikhawatirkan kalau tanpa bimbingan yang tepat untuk home church, ini dikhawatirkan ya, ini pribadi saya ya, ini bukan adalah statement siapa. Dikhawatirkan ini nanti menjadi suatu apa ya, menjadi suatu perkumpulan yang bersifat eksklusifisme, gitu. Oh, kita iya. saja. Kita saja. Iya. Ya. Nggak usah, udah cukup, sorry ya. Ini saya. Iya, betul. Arahnya ini bisa aneh nantinya. Ya. Tapi apakah ada yang menjalankan itu dan mereka nyaman dengan itu? Ya monggo, silakan. Ini kan pendapat setiap orang, silakan. Tetapi saya tidak menyarankan. Saya tidak menyarankan. Persekutuan sekalipun itu anggota-anggotanya itu ada gereja masing-masing. Benar kan? Ya. Orang ikut wanita bijak lah, atau ikut persekutuan apalah, ya kan? Ya, semua kan ada masing-masing, rumah masing-masing. Gitu. Dengan demikian kita apa ya, suatu keluarga yang bisa saling membangun, gitu. Intinya sih itu. Iya, terima kasih Pak Yudi. Sebenarnya pertanyaan ini udah lama mau saya tanyakan, karena saya mendapat pengajaran ini udah lama gitu. Jadi saya berpikir ini sesuaikah gitu dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Karena saya berpikirnya kalau pengajaran ini mengajarkan saya untuk berkumpul seperti kisah para rasul zaman dulu ya, Pak Yudi, lu untuk apa dibangun gereja? Gitu. Saya sempat berpikir seperti itu ya. Untuk apa ada gereja diadakan gitu. Nah, setelah saya mendengar penjelasan Pak Yudi dan juga sesuai dengan pengajaran materi malam ini ya, saya mendapatkan pencerahan. Terima kasih Pak Yudi, luar biasa, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Wow, luar biasa ya. Silakan Pak Sam. Sendiri Pak. Ya, silakan Pak. Iya, apa namanya? Ini mengenai sahabat ini tadi kan ditanya Ibu Aling itu,
perkumpulan atau persekutuan di gereja atau di tempat-tempat di situ kan. Tapi ada saya baca, ingat tadi di Ulangan itu, Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Itu hari Sabat itu merayakan kemenangan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana konteksnya ini, Pak? Baik. Jadi kalau kita membandingkan secara konteks Ulangan 5 ayat yang ke-15 dan Keluaran 20 ayat yang ke-7 dan 8, itu dua hal yang berbeda. Di kitab Keluaran 20 ayat yang ke-7 dan ke-8, di situ dikatakan bahwa harus ingat dan menjaga hari Sabat untuk memperingati penciptaan. Untuk memperingati penciptaan. Gitu ya. Itu Keluaran. Itu bisa dibaca ya. Tetapi kitab Ulangan ketika Musa mengulangi dengan detail mengenai hukum Taurat, dia sampaikan bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat untuk mengingat apa? Tadi Bapak bilang, untuk mengingat penebusan mereka dari Mesir sebagai budak menjadi orang yang merdeka. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda. Pada akhirnya ketika kita lihat kedua hal ini, ternyata Sabat itu untuk mengingat dua hal. Yang pertama, itu untuk mengingat penciptaan. Mengingat penciptaan. Yang kedua, untuk mengingat penebusan dari perbudakan Mesir. Penebusan dari perbudakan Mesir. Dua hal ini. Nah, bagaimana ini di Perjanjian Baru? Bagaimana ini di Perjanjian Baru? Ya. Perjanjian Baru, pada akhirnya Sabat itu digenapi oleh Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, 2 Korintus 5 ayat 17, di situ dikatakan bahwa ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Di saat yang sama, kita telah ditebus dari perbudakan dosa. Genap dua-duanya. Jadi genap dua-duanya. Bagaimana Sabat itu yang dibawa oleh Yesus itu adalah berbicara mengenai kita yang telah menerima penebusan lewat darah di atas kayu salib. Kita ditebus dan kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, seperti ini. Jadi konteks di Perjanjian Lama itu tentang bagaimana orang Israel setiap kali Sabat mereka itu berdiam diri sepanjang hari untuk ingat apa? Oh ya, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dan Tuhan menguduskan hari yang ke-7 ini. Kita harus ingat Tuhan itu yang maha kuasa dan luar biasa. Tetapi bukan cuma itu aja. Kita dulu budak di Mesir, tetapi sekarang kita bebas karena Tuhan. Jangan lupa mengenai hal ini. Setiap hari Sabat, setiap perputaran 7 hari, setiap perputaran 1 minggu, perputaran itu secara terus menerus dijaga oleh orang sambil mereka ingat apa? Oh iya, Tuhan menciptakan kita semua, alam semesta ini, dan Tuhan menguduskan kita. Tuhan juga sudah menebus kita dari perbudakan Mesir. Harus ingat itu, harus bersyukur dan bersyukur. Di Perjanjian Baru, kita terima Yesus Kristus. Haleluya. Kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa dan kita menjadi ciptaan yang baru. Itu sebabnya kita menjaga hari Tuhan untuk ingat itu. Tanpa itu, kita akan lupa Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Saya nggak tahu apakah ini cukup
Ya. menangkap maksud pertanyaan atau enggak. Sudah Ya, menjelaskan sudah. Pak Sam? Iya, sudah nyambung tadi dari perjanjian lama ke perjanjian baru ke di 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Sudah bisa saya pahami, Pak. Terima kasih pemaparannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, sekarang ada Pak Yongki. Kita mempersilakan Pak Yongki. Ya, dipersilakan. Iya, selamat malam Pak Yudi. Selamat Saya malam, Pak. Yongki. Iya, pertama kali saya ikut acara ini ya. Jadi saya tertarik juga ingin bertanya. Jadi kalau kita sejarah Israel ini hanya pengulangan Pak ya. Taubat kumat. Jadi saya teringat dengan kitab Hakim-Hakim itu Pak. Di situ banyak penyembahan berhala, orang mau bertindak sebagaimana kemauannya sendiri, menurut pendiriannya sendiri, ya seperti itu. Ada kemiripan. Cuman bersyukur di Hakim-Hakim tidak dibuang mereka itu. Saya kira begitu, ada kemiripannya kisah di Babel. Dan pernahkah Israel Utara itu ditawan juga, Pak? Itu satu pertanyaan itu. Dan kedua, cerita penawan ke Babel ada satu lagi, Pak. Kisah Esther itu di Persia. Ini bagaimana urutan peristiwanya? Bahwa Israel pun, Yehuda pun pernah ditawan di Persia. Apakah Persia ini munculnya ini karena mengalahkan Babel sehingga Persia pun menawan itu. Saya penasaran di situ. Dan yang ketiga, kalau di konteks terkini ya, zaman dulu kan berhala, jelas-jelas berhala, perzinahan tuh, penyelama. Kalau sekarang ini saya pikir lebih dahsyat lagi. Ya berhala kita, bukan kita ya, berhala para orang-orang yang memang jelas-jelas mereka tidak mengakui, tapi tetap memakai nama kekristenan. Ini yang paling bahaya, yaitu ajaran-ajaran mereka. Yang saya maksud ini adalah kelompok-kelompok Unitarian. Mereka masih menampakkan dirinya Kristen, tapi pengajarannya Unitarian ini sangat berbahaya. Banyak sekali orang-orang Kristen yang terbawa itu, dan jelas-jelas di media-media YouTube dengan leluasanya mereka itu ribuan pengikutnya. Ini yang lebih mengerikan menurut saya nih, kelompok-kelompok Unitarian berbahaya sekali. Nah, dengan acara Sema Adonai ini sangat baik sekali untuk kita ini berprinsip teguh, ajaran Alkitab sepenuhnya, Allah Tritunggal, untuk tidak terbawa arus dengan hal-hal Unitarian yang saya pikir ini penyesat akhir zaman. Saya pikir gitu, Pak. Silakan Bapak untuk memaparkan itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih. Jadi yang pertama mengenai Israel Utara. Jadi memang di dalam sejarah setelah Raja Salomo itu anaknya Salomo bernama Rehabeam itu menjadi raja. Tetapi di zaman Rehabeam ini terbelah menjadi 2 kerajaan dan kerajaan Israel Utara. Kerajaan Israel Utara dengan 10 suku dan Yehuda Selatan itu dengan 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Dengan Rehabeam di Yehuda Selatan dan Yerobeam di Israel Utara dan Rehabeam di Yehuda Selatan, pada akhirnya 2 kerajaan dari utara dan selatan ini terus berlangsung dalam sejarah. Akan tetapi kerajaan Israel Utara itu hancur lebih dulu. Di tahun 722 sebelum Masehi oleh Raja Asyur. Jadi raja terakhir dari Israel Utara itu adalah Raja Hosea, dan Israel Utara itu dihancurkan oleh Raja Asyur. Apa yang terjadi kepada mereka adalah mereka itu ditawan, dipecah-pecah ke seluruh wilayah kerajaan Asyur, dan Raja Asyur membawa orang-orang kafir, orang-orang dari berbagai macam bangsa kekuasaan dia, dan dimasukkan ke Israel Utara. Nah, itulah Samaria, dan makanya itu kasusnya luar biasa. Mereka itu ditolak sampai di zaman Yesus, gitu kan? Itu Samaria. Jadi mereka pernah itu memang diusir keluar oleh Raja Asyur dan diserahkan ke berbagai negara kerajaan-kerajaan kekuasaan Asyur di zaman itu. Nah, memang itu sudah terjadi. Akan tetapi
Alkitab, arus utama Alkitab itu adalah keluarga Daud. Keluarga Daud. Sehingga di dalam silsilah Matius pasal 1, karena kita membahas ini, pelajaran ini berdasarkan Matius pasal 1, adalah tiga periode silsilah Yesus Kristus. Dari Abraham sampai Raja Daud, dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Matius 1 ayat yang ke-17. Nah, kalau kita lihat di Matius pasal 1, jadi yang menjadi penekanan utama di dalam arus sejarah Israel, kerajaan Israel itu adalah tentang apa yang terjadi kepada kerajaan Daud itu. Sehingga ditekankanlah, penawanan ke Babel. Nah, ini terjadi. Nah, ini jadi benar seperti Pak Yongki bilang tadi, sebelum Israel itu dihancurkan di tahun 586 sebelum Masehi, sekitar 200 tahun sebelumnya itu Israel Utara itu sudah dibuang lebih dulu. Lebih cocoknya itu diserahkan, gitu ya, diserahkan. Itu mengenai Israel Utara dan juga Yehuda Selatan, ya. Yang tadi kita bicarakan itu mengenai Yehuda Selatan. Nah, yang kedua tentang Esther. Bagaimana kronologis dari Esther ini masuk di dalam sejarah Israel, sejarah Israel. Ini sebenarnya pembahasan yang akan dibahas di minggu depan, yaitu tentang pemulangan dari Babel. Nah, pemulangan dari Babel atau kembalinya orang Israel dari Babel ke Yerusalem itu terjadi 3 gelombang. 3 gelombang. Gelombang yang pertama itu di dalam pengaruh ini, di dalam pengaruh Daniel ini. Nanti kita akan lihat minggu depan. Ada pengaruh Daniel kepada Raja Kores waktu itu, ya, sehingga terjadilah pemulangan gelombang pertama yang dipimpin oleh Zerubabel, ya, dan ada tujuan kenapa mereka itu pulang. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka. Nah, pemulangan kedua yang pulang itu adalah Ezra, dalam pimpinan Ezra. Gelombang yang ketiga itu dalam pimpinan Nehemia. Itu gelombang ketiga. Nah, gelombang kedua ini terjadi, sekali lagi, pemulangan gelombang kedua terjadi itu karena peristiwa Esther. Nah, ini kita akan bahas minggu depan. Jadi Pak Yongki sudah menanyakan hal ini, jadi saya introduction dulu sebelum nanti minggu depan kita akan bahas mengenai hal itu. Dan jadi itu masuk dalam kronologi di sebelah mana, gitu ya, raja yang mana. Nah, raja yang mana? Nanti kita akan lihat bersama-sama siapa rajanya, apa pengaruhnya, dan bagaimana peran dari Esther untuk khususnya Esther dan Mordekai, gitu ya, dalam pemulangan gelombang kedua dari Babel. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita akan membahas nanti di kesempatan selanjutnya. Dan terakhir mengenai itu, ya, saya setuju mengenai Bapak sampaikan tadi. Emang sekarang ini banyak kalau lihat itu tentang siklus, gitu ya, siklus. Bapak baru bergabung ini di dalam buku yang kelima. Di dalam buku yang keempat itu sebenarnya kita telah membahas bersama-sama tentang raja-raja Israel dan raja-raja Israel Utara dan raja-raja Yehuda Selatan. Itu di buku yang ketiga. Jadi kalau mundur lagi gitu, buku yang ketiga itu membahas tentang tentang salah satunya, ada beberapa topik yang dibahas, salah satunya tentang hakim-hakim, bahwa zaman hakim-hakim itu memang dikenal sebagai zaman kegelapan, ketika dosa dan kejahatan
itu terjadi siklus dosa dan kejahatan. Dia bertobat, ada damai, mereka lupa Tuhan, mereka menyembah berhala, dihukum oleh Tuhan, mereka nangis, bertobat, Tuhan kirim hakim untuk menyelamatkan mereka, ada damai, kemudian dosa lagi, habis dosa dihukum. Nah, itu Bapak bilang tadi. Jadi hal ini benar seperti yang Bapak lakukan, itu sebagai kesimpulan, memang hakim-hakim itu katakan bahwa orang Israel itu mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Dan hari ini pun sama. Banyak orang yang melihat Alkitab dari sudut pandang pribadi, bukan dari sudut pandang Tuhan. Makanya muncul banyak pandangan-pandangan yang memang jika kita tidak kuat di dalam memahami firman Tuhan sebagai suatu kebenaran bagi kita, pada akhirnya kita bisa terbujuk oleh hal-hal tersebut. Gitu. Jadi memang seruan Pak Yongki ini sangat benar dan tepat untuk kita semua juga. Kita harus berjaga-jaga kepada pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari Alkitab. Lebih-lebih sudah pokoknya udah keluar dari Alkitab, ya sudah, itu udah nggak usah dilanjutin lagi. Udah. Kita cari yang biblikal saja, seperti itu. Iya. Terima kasih. Sedikit lagi. Ini apa? Ya, tadi dikatakan orang Israel, orang Yehuda ketika itu mereka tidak mempedulikan firman, malah mengolok-olok. Ya. Itu tingkat di hati Allah itu sangat ini sekali, sangat kekejaman di mata Allah sampai mengolok-olok. Nah, sekarang ini ada seorang, ini udah dokter. Waduh. Tapi apakah ini termasuk mengolok juga? Doktor teologi ya. Tapi dia mengajarkan hal-hal yang di luar Alkitab dia. Apakah dia ini sadar atau tidak melakukan pengolok-olokan, atau memang bagaimana? Ininya apa namanya? Apakah dia sadar bahwa dia itu sebenarnya salah pengajarannya? Tapi kelihatannya menikmati dengan ajaran itu dan banyak orang ikut. Apa ini termasuk juga dia mengolok-olok sebenarnya ini? Ya, pada akhirnya orang-orang yang menggunakan mengabaikan firman Tuhan yang ada dalam PLPB, ya, yang mengabaikan, orang-orang yang menggunakannya untuk membelokkannya untuk kepentingan dia, untuk maksud dia, motivasi dia, dan menambah dan mengurangi firman Tuhan. Alkitab menyatakan itu ada akibatnya mengenai hal-hal tersebut. Dan jika memang banyak yang kasihan adalah orang-orang yang tanpa sadar mengikutinya. Kalau kita lihat di kitab Wahyu, memang bukan hanya kitab Wahyu, tetapi kalau kita baca Injil dan juga kitab 1, 2, 3 Yohanes, di Petrus juga, memang penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Ya, itu. Penyesat akan menyesatkan banyak orang. Ini kasihannya di situ. Tetapi semakin muncul banyak nabi-nabi palsu seperti demikian, maka di sini kita tahu bahwa ya kita harus berjaga-jaga, waktunya ya sudah tak lama. Kita nggak tahu kapan, tetapi ya ini yang membuat kita berjaga-jaga gitu, seperti itu. Ya, cukup, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yongki. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Yongki ya. Nah, ini kelihatan orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat connect dengan pelajaran apa yang kita pelajari tadi. Tadi Pak Pendeta dosen kita telah menjelaskan penyebab pembuangan di Babel itu, satu karena
dosa penyembahan berhala. Kedua, karena tidak memelihara hari Sabat itu. Padahal kalau kita mempelajari firman Tuhan di perjanjian lama kita, bagaimana bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, waktu dalam perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan mengajarkan kepada umatnya untuk merayakan hari Sabat ya. Banyak sekali ayat-ayatnya di perjanjian lama. Nah ini Bapak Pendeta Yudi, banyak umat Tuhan yang tidak menyadari akan hal itu. Saya nggak tahu karena mungkin mereka tidak dapat di dalam gereja lokal mereka pemberitahuan tentang bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar itu untuk melatih umatnya untuk beribadah. Kita sudah mempelajari ya di buku kedua yang waktu beberapa bulan yang lalu Pendeta Yudi sudah menjelaskan itu. Jadi saya hanya mengingatkan kembali dan pertanyaannya kembali kepada Pak Pendeta Yudi bahwa banyak sekali Pak umat Tuhan saat sekarang ini tidak menyadari sehingga apa tadi yang ditanyakan oleh Ibu Aling, mereka merayakan ibadah mereka di rumah masing-masing atau di kelompok komunitas masing-masing, jadi bukan gereja. Dan memakai hikmat manusia bahwa mereka membenarkan akan kejadian apa yang mereka lakukan. Tadi jadi bukan hikmat dari Allah ya, jadi membenarkan. Itu memang Pak Yudi berasa nggak di zaman era sekarang setelah COVID? Itu saya memperhatikan Pak. Setelah COVID itu banyak kejadian-kejadian aneh saya lihat Pak. Silakan Pak Yudi menanggapin. Ya, memang yang tadi saya bicara menanggapi yang disampaikan oleh Ibu Aling, ini saya bicara tentang di Indonesia secara umum ya, secara umum. Mengapa ada daerah-daerah tertentu yang memang kekristenan itu hanya bisa dalam kelompok kecil, gitu ya, di tempat-tempat yang minoritas, sangat minoritas. Lebih lagi misalnya ada ada seseorang yang keluarganya itu adalah mayoritas, tapi dia ingin pindah menjadi pengikut Kristus, sehingga ada ancaman-ancaman, ada risiko-risiko, sehingga perkumpulan yang diikuti pun memang perkumpulan-perkumpulan yang kecil, gitu ya. Ini sebuah pengecualian mengenai apa yang kita bicarakan, karena tadi dalam keadaan aman, nyaman, dan secara umum gitu ya, keadaan pada umumnya gitu. Seperti itu. Jadi menyambung yang Ibu Heni sampaikan, memang ketika orang Israel itu dipanggil keluar, mereka itu tidak dibawa langsung masuk Kanaan. Tidak dibawa langsung. Jika Tuhan mengkehendaki mereka langsung masuk ke Kanaan, maka ada 3 jalur utama di padang gurun yang bisa digunakan. Tetapi Tuhan tidak memimpin mereka ke sana. Tetapi Tuhan dengan sengaja menuntun umat Israel, orang-orang yang baru dibebaskan. Allah tuntun mereka ke Gunung Sinai itu untuk menggenapi firman, bahwa firmannya kepada Musa, bahwa apa? Inilah yang menjadi tanda bahwa akulah yang mengutus engkau, bahwa engkau akan menuntun bangsa itu ke gunung ini, ya, Horeb, gitu ya, ke gunung ini untuk beribadah kepada. Jadi tujuan untuk orang Israel keluar dari perbudakan Mesir memang Kanaan, tetapi sebelum Kanaan tujuannya adalah untuk beribadah kepada, beribadah tujuan. Kepada Firaun pun berkali-kali sebelum tulah itu diturunkan, Musa selalu bilang kepada Firaun, firman Tuhan berkata, biarkanlah umatku pergi ke padang gurun untuk beribadah kepadaku. Jadi selalu untuk beribadah, dan beribadah. Nah, kita
menjadi percaya Yesus untuk apa? Untuk langsung ke sorga? Amin. Tetapi sebelum ke sana, kita harus ikut patternnya. Formula itu harus kita ikut. Bahwa apa? Kita perlu melatih kita untuk beribadah. Beribadah dan beribadah. Sehingga ketika beribadah ini tidak dibiasakan, tidak dilatih, pada akhirnya ini akan menjadi suatu peribadatan atau penyembahan yang bisa jatuh kepada berbagai macam paham-paham dan bukan menjadi kehendak Tuhan. Kita perlu ingat bahwa ketika orang Israel keluar, mereka disebut sebagai jemaah di padang gurun, eklesia, ente eremo eklesia. Jadi dia kan Stefanus berbicara mengenai hal itu di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-38. Di situ dikatakan bahwa umat Israel adalah jemaah di padang gurun, gereja di padang gurun. Bagaimana gereja di bawah pimpinan Musa ini? Mereka ada pimpinan-pimpinan, mereka ada sistem tua-tua. Sistem tua-tua. Ya, ada 70 tua-tua. Ada pemimpin-pemimpin pasukan. Ya, kepala sekian jumlah orang. Konsep tua-tua inilah yang diambil pertama kali oleh gereja mula-mula, dan itu dikenal sebagai presbyteros. Ya. Kalau zaman sekarang presbyterian, tua-tua atau penatua. Jadi gereja yang dipimpin oleh tua-tua. Nah, ini semua kalau kita lihat sistem gereja itu sudah dijalankan di zamannya Musa. Sudah dijalankan di zaman itu. Bahkan ketika orang Israel menjalankan ibadah mereka dengan berpusat kepada bait suci. Berpusat kepada bait suci. Meskipun seseorang itu tinggal di Indonesia, tapi jika tiba hari raya, mereka harus pergi ke bait suci. Itu suatu keharusan. Makanya Tuhan memberikan janjinya kepada Salomo. Rumah di mana engkau bangun ini, itu adalah tempat ketika mataku, hatiku, telingaku berada. Barang siapa berdoa di situ, aku akan mendengarkan. Barang siapa, bahkan orang yang bukan umat Tuhan, datang ke situ, berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan mereka. Wah, ini suatu berkat yang luar biasa. Ya, itu sebabnya suatu tradisi yang Allah berikan, Allah contohkan. Kenapa kita harus menjauhi hal-hal ini? Ya kan? Jadi gereja bukanlah tempat itu, kita aja. Kita aja ya. Itu. Gereja bukan itu. Gereja bukan suatu komunitas untuk tujuan dari manusia. Bukan. Gereja adalah untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menerima firman Tuhan, dan berdoa. Diperluas lagi, ada fungsi-fungsi dari gereja. Fungsi-fungsi harus dijalankan dengan kasih Kristus. Rasul-rasul mengajarkannya. Ya, pada akhirnya semua itu berkembang. Dan kita kenal sebagai gereja. Nah, memang ada yang belum bisa, ya silakan. Tetapi tidak bisa mengesampingkan yang namanya gereja. Tidak bisa. Gitu ya. Oh, ada yang bilang begini, kan saya adalah gereja. Rasul Paulus bilang kok, jika di dalam, tidak tahukah kamu bahwa Roh Allah tinggal berdiam di dalam kamu dan kamu adalah bait suci. Bait. Ya. Bait suci katanya. Gitu ya. Oh, saya adalah bait suci. Ya, boleh dong bait suci ini beribadah di dalam bait suci sendiri. Itu salah paham Alkitab. Ya, seperti itu. Jadi makanya
gereja merupakan tempat kita semua untuk bertumbuh bersama-sama. Iya, benar. Latih diri kita bersama-sama. Itu tempat. Kita akan bertemu dengan orang yang sependapat dengan kita, yang tidak bersependapat dengan kita, yang kita suka, yang kita tidak suka. Tetapi disitulah kita semua dilatih. Nggak sanggup, Tuhan, tolong Tuhan, nggak sanggup di sini. Kayaknya bukan di sini tempatnya. Ada gereja yang engkau tentukan nggak? Tuhan nggak jawab-jawab, ya tetaplah di situ. Tuhan tuntun pergi ke sana, pergilah ke sana. Tetapi apa maksudnya di sini apa? Berdoalah. Itu. Carilah kehendak Tuhan. Jika kita mencari kehendak Tuhan, Tuhan akan nyatakan kehendaknya kepada kita dan kita akan bisa lihat. Kita akan bisa lihat itu. Gitu ya. Apa adanya kita bisa lihat. Ya, sekarang pun sama lah. Ya kan? Misalnya Tuhan suruh pindah. Tetap. Karena yang nggak enak, tetap. Atau seperti apa? Harus seperti itu. Kita semua pun harus benar-benar melihat kehendak Tuhan. Makanya saya selalu doa, Tuhan tolong tunjukkanlah kehendak-Mu apa. Dan tolong mampukan saya untuk ikut itu. Mampukan saya. Jadi saya harap kita semua bisa melihat kehendak Tuhan dan mengikutinya. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Pak dosen ya untuk mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk kita jangan menyembah berhala dan juga jangan kita tidak menepati, ya, jangan sampai lalai. Ibaratnya kita harus mengindahkan hari Sabat. Hari Sabat itu penting sekali buat kita. Hari Sabat yang mau dilakukan secara pribadi di rumah pribadi masing-masing, tetapi secara universal kita harus bergereja di mana gereja di negara kita yang telah ditetapkan, ya. Kita bergereja itu yaitu merayakan persekutuan bersama universal, ya. Jadi ada horizontal dan vertikal. Jadi kebersamaan. Jadi Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita membangun hubungan kita bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi juga terhadap sesama kita. Baik Bapak Pendeta Yudi, kelihatannya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Tolong diberikan conclusion-nya dan pimpin kami di dalam doa penutup. Dipersilakan. Bapak Ibu, Tuhan berjanji kepada Daud bahwa Dia akan menetapkan Daud dan keturunannya sebagai raja untuk selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan itu tidak bisa digenapi oleh orang yang tidak bisa menaati firman. Ya. Yesus pada akhirnya menggenapi. Sehingga Yesus yang taat, bahkan sampai taat, mati di kayu salib. Dialah Raja segala raja. Dan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus itu, akan memerintah bersama-sama dengan Dia sebagai Raja. Dan menghakimi banyak orang. Berkat yang luar biasa. Janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi tetap janji Tuhan itu ada kondisi yang perlu kita lakukan. Itu adalah taat firman-Nya, percaya padanya, lakukan kehendak-Nya. Pasti kita akan mendapatkan upah seperti apa yang kita lakukan. Saya berdoa kiranya kita bisa menjalani kehidupan kita bukannya dengan penyesalan, tetapi menjalankan kehidupan kita dengan sukacita bahwa firman disampaikan kepada kita untuk memperingatkan kita, sehingga kita tahu jalan mana yang harus ditempuh dan jalan mana yang tidak boleh kita lalui. Tuhan akan menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita ketika kita terus ikut jalan. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
jalan-jalan Tuhan telah diberikan kepada kami. Dan Engkau menyatakan kepada kami jalan untuk hidup. Orang Israel pada akhirnya dibuang ke Babel. 3 kali mereka dibuang. Dan ini pun menunjukkan bagaimana kehancuran total dari umat Tuhan. Bapa, bantu kami untuk bisa menghargai firman-Mu. Bantu kami untuk menyadari firman-Mu. Bantu kami untuk mengasihi Engkau dengan menaati firman. Dengan demikian Engkau akan memberikan kami berkat, mengakui kami sebagai sahabat Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya ketika kami menjadi sahabat-Mu, ketika kami taat kepadamu, maka rahasia-rahasia Tuhan akan dianugerahkan kepada kami. Dan kami pun akan bisa menjalankan setiap pekerjaan Tuhan. Kami bisa menggenapinya demi selesainya, demi penggenapan sejarah penebusan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas firman hidup yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu dan ingin menjalankannya, ingin menjaganya dalam kehidupan setiap hari. Bantu kami supaya semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Yesus dan iman yang bertumbuh sampai kepada kedewasaan yang penuh. Terima kasih ya Bapak. Di tengah-tengah badai pengajaran-pengajaran dunia, pengajaran-pengajaran Kristen yang sekular dan materialistik, tolong kami supaya kami tetap bisa mengikuti firman Tuhan yang murni. Bantu kami untuk tidak tercemar, hati kami supaya tidak tercemar, dan biarlah kami tetap mencari firman-Mu saja. Tolong Engkau yang membentengi kami dan melindungi kami. Terpujilah nama Tuhan. Tolong ya Bapak, Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, sehingga kami semua menggunakan kesehatan dan kekuatan itu untuk memuliakan Tuhan. Sertai Bapak setiap anggota keluarga kami, penghidupan kami, segala kegiatan kami, bahkan pelayanan kami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapak. Untuk channel ini yang telah Engkau pakai menjadi berkat bagi banyak orang, kiranya Engkau yang terus beserta, Engkau akan membukakan jalan ya Bapak, dan menyampaikan kabar baik ini sampai kepada lebih banyak orang, sehingga banyak orang makin bertumbuh bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan banyak orang juga yang pada akhirnya bertemu dengan kasih Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sertai semua pengerja, pelayan-pelayan di dalam channel Cahaya Firman ini. Engkau Bapak yang akan menyertai kehidupan mereka dan mencurahkan berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapak, sisa hari ini kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi atas pemaparan pengajaran hari ini yang sangat luar biasa, memberkati kita semua. Bapak Ibu, pelajaran ini akan berlanjut pada minggu depan, sambungannya. Dan Bapak Ibu yang baru pertama sekali mengikuti pengajaran ini, jangan lupa untuk mampir ke channel kami Cahaya Firman untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah mensubscribe channel kami. Terima kasih atas kesediaannya, terima kasih untuk supportnya, untuk pelayanan kami. Memang sangat menyedihkan karena channel kami yang lama sudah mencapai 1.700 subscribe-nya hilang. Kemudian channel yang kedua juga subscribe-nya sudah banyak dan hilang. Dan ini channel yang baru. Jadi walaupun kami telah kehilangan 2 channel, kami tidak patah semangat, kami tetap melayani Tuhan, itu komitmen kami. Jadi Bapak Ibu tolong dukung kami di dalam doa, karena pelayanan kami 7 hari di dalam Jum Sema Adonai ini tidak mudah, tetapi kami memiliki tim kerja yang luar biasa yang memberi dedikasi hidupnya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.